Salam semua kakak-kakak, berjumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sebuah program yang adalah kerjasama dari YKB GKI TV dan Bina Warga. Program ini diperuntukkan untuk kakak-kakak para pelayan anak yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bersiap bersama. Dan hari ini kita akan membahas bahan Alkitab yang kita akan sampaikan kepada adik-adik yang kita layani. Dan kali ini kita akan membahas dari Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Sebuah hikmat belajar dari semut. Ada pendeta Santi yang akan menyampaikan firman Tuhan, pembahasannya. Juga ada Kak Yerusa, Kak Yemima, dan Kak David yang akan memberikan ide-ide penyampaian firman nantinya. Sebelumnya, mari kita mengawali seluruhnya dengan bersama-sama berdoa, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama belajar, dan kami akan mempersiapkan diri, dan biarlah setiap apa yang akan kami lakukan, semua adalah datang dari Tuhan, dan semuanya menghasilkan kebaikan. Sertai kami ya Tuhan, agar apa yang kami lakukan ini menjadi kesempatan yang baik untuk kami menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur, memohon dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Santi. Silakan. Pendeta Santi. Baiklah kakak-kakak, mari kita membuka Alkitab dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 saya baca untuk kita semua. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kakak-kakak, adakah kakak-kakak yang tahu nama Mbah Surip? Mbah Surip, aduh. Saya tahu. Surip itu, aduh. Salah satu lagu Mbah Surip yang terkenal yang dirilis tahun 2013 berjudul Bangun Tidur. Ya, liriknya ini unik sekali ya. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Habis bangun terus mandi, jangan lupa senam pagi, kalau lupa tidur lagi. Lagu ini seperti menggambarkan kehidupan orang yang hanya mengisi hari-harinya dengan sikap bermalas-malasan. Bahan bacaan persiapan guru sekolah minggu saat ini diambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 11 yang kira-kira hendak menegur pemalas. Kata malas dalam Amsal pasal 6 ayat 6 dan ayat 9 itu memakai kata atsel yang menggambarkan seseorang yang sudah terbiasa malas, entah itu dalam sikap, perbuatan, dan moral. Sikap bermalas-malasan disebabkan oleh orang yang enggan menggunakan waktu secara bertanggung jawab. Dia menyanyiakan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Entah itu sikap malas belajar ya, jadi hari-harinya diisi dengan senang-senang, dia enggan untuk belajar, enggan mencoba hal baru yang mengasah kreativitas, enggan malas mengerjakan pekerjaan dalam rumah, malas beribadah, malas berkarya, menjadi berkat ya bagi banyak orang. Intinya adalah hidupnya hanya untuk mengejar kenikmatan pribadi. Dan apa akibatnya? Kalau malas belajar ya mengakibatkan kita menjadi miskin pengetahuan. Malas mengerjakan pekerjaan rumah, seperti malas beres-beres tempat tidur, malas membersihkan lantai, malas belajar memasak, mengakibatkan kita bisa sulit
untuk belajar survive. Bayangkan kalau semua pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh asisten rumah tangga. Seperti apa itu akibatnya? Atau menyerahkan begitu saja pada ibu, pada orang tua. Sikap malas itu mengakibatkan orang enggan mengeluarkan apa yang terbaik dari dirinya. Enggan untuk memenuhi kebutuhan primer untuk dirinya, sehingga ia ingin menggantungkan semua kebutuhan dirinya itu kepada orang lain. Sikap ini memang bisa mengakibatkan pada kondisi kemiskinan ya. Jadi kalau sikap malas itu mengakibatkan kondisi kemiskinan. Nah, bagi saya kok kondisi kemiskinan yang dimaksud adalah kemiskinan dalam arti yang seluas-luasnya. Tadi ya, kalau dia malas belajar ya berarti dia miskin pengetahuan. Malas dia mengembangkan kreativitas. Kalau orang malas maka sulit sekali mengeluarkan apa yang terbaik dari dirinya sendiri. Lawan dari sikap pemalas adalah sikap antusiasme. Antusias terhadap kehidupan, seluruh tindakan atau karyanya itu merupakan hasil dari sebuah self leadership yang mampu mengatasi perubahan dan membuat ketersediaan di masa yang sulit. Penulis kitab Amsal memberi contoh sikap yang gigih, yaitu sikap patos. Sikap gigih, sikap mau berkolaborasi, penuh antusiasme, seperti binatang semut ya. Jadi yang pemalas itu diajak untuk berkaca, bercermin, melihat semut. Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Karena semut memiliki karakter self leadership yang tadi ya, mampu mengatasi perubahan, membuat ketersediaan di masa-masa yang sulit. Self leadership itu mereka tunjukkan dengan mereka secara kolaboratif mencari makan, membuat sarang, dan antisipatif terhadap kebutuhan yang ada di depan, seperti mereka mengumpulkan bekal. Karena karakter semut yang berkolaborasi itu, semut dikenal sebagai serangga sosial. Dan melalui kitab Amsal, Tuhan hendak mengajar kita agar kita memiliki sikap patos, artinya sikap yang gigih, sikap yang bertekun, dan mau berkolaborasi, mau bekerja sama dengan orang lain. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dari tema belajar dari semut ini, kita memperhatikan ada tujuan-tujuan dari setiap kelas. Tujuan kelas balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menghendaki anak belajar rajin. Ya, belajar rajin, tadi patos ya, gigih, tekun begitu, dan mau berkolaborasi, menghendaki anak belajar rajin seperti semut. Tujuan kelas kecil, anak mau berperilaku rajin dan bekerja keras seperti semut. Tujuan di kelas besar, anak mau berperilaku rajin dan bekerja keras seperti semut. Begitu, Pendeta Hendra. Terima kasih Pendeta Santi. Jadi ini adalah kisah yang bukan kisah naratif ya, tapi ini adalah sebuah kisah hikmat, kisah kitab hikmat yang tentunya tetap bisa menjadi sebuah yang bisa diceritakan, karena ini cerita semut. Menarik sekali pasti ya untuk adik-adik yang kelas kecil, kelas balita, juga tentunya nanti kelas besar. Kita akan temukan bagaimana cara untuk menyampaikannya sehingga tetap menarik. Dan kisah tentang semut langsung bisa banyak pelajaran nih ya, dalam banyak sekali pepatah di Indonesia, juga bahkan dari teks kita sendiri menegaskan soal pembelajaran dari semut yang banyak sekali. Dan terima kasih Pendeta Santi untuk menegaskan tujuan dari setiap kelas yang penekanannya adalah soal rajin, tidak bermalas-malasan, dan belajar dari semut ya. Dan saya pikir semut masih banyak ya di sekitar kita, beda dengan serangga-serangga yang lain. Katanya ada banyak sekali serangga yang sudah punah di dunia ini, tapi semut saya pikir masih sangat mudah ditemui dan bisa kita jadikan juga eksplorasi ya, betul nantinya. Betul. Nah, terima kasih Pendeta Santi. Kita akan mendengarkan ide cerita dari Pendeta Yerusa, juga Kak David dan Kak Yemima, yang mungkin kita akan bisa gunakan untuk kelas-kelas di kelas balita, dan juga kelas kecil dan kelas besar. Tapi sebelumnya, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11 dengan tema belajar dari semut. Tadi sudah ada bahan Alkitab yang digali dalam bimbingan Pendeta Santi, dan kali ini ada Pendeta Yerusa yang akan berbagi bagaimana cara penyampaian bahan ini kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Ini pasti seru banget nih ya. Kita ikutin saja, silakan Pendeta Yerusa. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang terkasih, saya akan menyampaikan alternatif mengajar untuk kelas Batita dan Balita untuk bahan ajar belajar dari semut yang terambil dari Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-11 dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan menghendaki anak untuk belajar rajin seperti semut. Sebelum saya menyampaikan dengan metode apa kita akan bercerita, saya mengajak untuk kita membuka wawasan kita tentang mengapa kita perlu menyampaikan firman Tuhan dengan metode bercerita kepada anak-anak usia batita dan balita. Kakak-kakak yang terkasih, dalam tahapan perkembangan anak untuk membangun kedewasaan dan tanggung jawabnya, anak berusia 0 sampai 6 tahun mengalami proses modelingnya atau proses mendapatkan role model dalam hidupnya dengan cara yang paling cocok adalah dengan telling atau bercerita. Bercerita rupanya adalah salah satu metode untuk menanamkan nilai moral spiritual pada anak usia dini. Metode bercerita efektif untuk dilakukan pada anak usia dini karena anak sedang berada pada tingkat dongeng atau fairy tale stage dalam tahapan perkembangan spiritualnya. Pada tahapan ini, anak tertarik dengan cerita menakjubkan sehingga mengembangkan daya imajinasinya. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh orang tua maupun pendidik untuk dapat menanamkan berbagai nilai moral spiritual pada anak melalui sebuah cerita. Untuk menarik minat anak, cerita dapat disampaikan dengan berbagai cara yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman ini. Di antaranya adalah dengan media interaktif dan storytelling atau story acting. Anak di usia ini juga menyukai simbol-simbol rohani yang meaningful seperti salib, Alkitab, tangan berdoa, dan dalam kisah Alkitab hari ini, anak dipertemukan dengan sebuah cerita jenis fabel. Dalam KBBI, kakak-kakak, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang diperankan oleh binatang. Tak sekedar cerita, fabel begitu syarat dengan pendidikan moral dan nilai budi pekerti yang diharapkan bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan anak. Berikut adalah ciri-ciri fabel, yaitu yang pertama, binatang sebagai tokoh utama dalam cerita. Lalu, tokoh utama bertingkah seperti manusia, berbicara dan berpikir. Kemudian menunjukkan penggambaran moral dan karakter manusia
serta kritik tentang kehidupan. Selanjutnya, alur cerita pendek dan sederhana. Lalu, karakter tokoh diuraikan secara mendetail dan gaya cerita lisan dan terkandung pesan di dalam cerita. Lalu bahasanya mudah dipahami, kemudian mengkritisi sifat manusia dan memiliki pesan moral yang baik untuk anak. Mari kita simak cerita Belajar dari Si Semut. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku adalah Si Semut. Aku memang adalah binatang yang kecil. Aku suka berjalan sambil berbaris teratur dengan teman-temanku. Aku terus berjalan dan berjalan sampai aku temukan makananku. Kalau aku ketemu makanan, aku mengangkutnya dan membawanya ke sarangku. Rumah atau sarangku berupa lubang di dalam tanah. Aku adalah binatang yang rajin bekerja. Saat musim panas, aku juga tetap bekerja. Aku tidak bekerja sendiri. Aku bekerja bersama teman-temanku mengumpulkan makanan. Walaupun tidak ada pemimpin yang mengawasi aku tetap bekerja loh. Aku mengumpulkan makanan di waktu panen, sehingga pada saat musim panas dan kering, aku tidak pernah kekurangan makanan. Adik-adik, Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya dan berkuasa di zamannya. Dia memerhatikan semut yang ada di istananya. Raja Salomo melihat bahwa semut sangat rajin, adik-adik. Lalu, Raja Salomo mengajak kita juga belajar dari kerajinan dan semangat si semut untuk saling bekerja sama. Bila semut melihat teman semut yang lain berat mengangkat bahan makanan, semut yang lain segera datang dan membantunya. Nah, adik-adik, kita perlu belajar dari semut. Binatang semut rajin dan suka bekerja sama. Adik-adik juga harus rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik juga harus rajin menolong mama papa, seperti semut yang selalu siap bekerja sama dengan teman-temannya. Adik-adik, rajin itu lawannya malas. Karena semut rajin, dia tidak pernah kekurangan makanan. Sebaliknya, anak pemalas akan mengalami kesulitan. Kalau malas bangun, nanti terlambat ke sekolah minggu. Anak pemalas tidak mendapat apapun karena tidak mau berusaha. Ayo adik-adik,
Belajar rajin seperti semut, rajin bangun pagi, rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu juga ya. Terima kasih Pendeta Yerusa, menarik sekali, ini seru banget ya. Kita bukan hanya mendapatkan ide, tetapi juga ada beberapa pesan penting yang harus kita menjadi catatan untuk penyampaian di kelas Batita Balita. Kita akan melanjut ke kelas yang lain, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih di kelas persiapan guru sekolah minggu. Kita saat ini sedang membahas Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11. Belajar dari semut. Tadi sudah ada ide penyampaian cerita ini ke adik-adik di kelas Batita dan Balita, dan kali ini di kelas 1 sampai dengan 3 SD kelas kecil. Ada Kak Yemimah, rekan pelayan di GKI Pengampuan Cirebon, sudah sering untuk berbagi banyak ide nih, dan sekarang kita akan mendengarkan ide untuk bahan cerita ini. Silakan Kak Yemimah. Salam kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun berada. Dengan tema belajar dari semut, kali ini saya mau mengajukan sebuah alternatif untuk kakak-kakak semua. Jika biasanya saya menggunakan salah satu alternatif dengan menggunakan metode PowerPoint, maka kali ini saya mau mengajak kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa mengeksplor diri dengan aktivitas bermain peran. Ini bisa digunakan ketika kita menggunakan media Zoom ataupun menggunakan media YouTube ketika memberikan materi ajar untuk anak-anak sekolah minggu. Salah satu opsinya bisa dengan berperan sebagai pembawa berita yang interaktif dengan anak-anak sekolah minggu. Berikut salah satu contohnya. Selamat pagi anak-anak hebat di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Yemimah Karisma, untuk melaporkan berita terkini. Tapi sebelumnya, para pemirsa di rumah diberikan kesempatan untuk memilih jawaban dari kuis berikut ini. Akan ditampilkan sebuah pertanyaan dan diberikan waktu sebanyak 3 detik untuk para pemirsa di rumah dapat memilih jawaban dari pertanyaan tersebut. Silahkan bersiap, kita mulai di dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah, pilihlah mana hewan yang paling kuat. A. Semut. B. Gajah. Silakan dipikirkan dalam waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa yang akan dipilih? Gajah. Maka marilah kita coba memilih pilihan B. Gajah. Wah, sayang sekali, pilihannya belum tepat. Mungkin karena gajah memiliki postur tubuh yang lebih besar, maka kita menganggap gajah ini memiliki kekuatan yang lebih besar juga. Baiklah, kalau begitu kita akan coba pada pilihan jawaban yang lain. Kita akan pilih A. Semut. Apakah jawabannya benar? Wah, ternyata jawabannya benar. Jawaban yang benar jatuh pada pilihan semut. Kenapa semut bisa digolongkan kepada hewan yang kuat? Maka kita bisa melihat
penjelasan secara langsung berikut contoh-contoh kasusnya. Semut adalah hewan yang mampu mengangkat benda yang beratnya 5-10 kali dari berat badannya sendiri. Itu untuk benda yang diangkat. Untuk benda yang ditarik, bisa 20-50 kali lebih berat dari semut itu sendiri. Jadi, itulah yang menyebabkan semut bisa digolongkan menjadi hewan yang kuat. Bisa dibayangkan kalau kita memiliki berat badan 30 kilo dan kita harus mengangkat yang beratnya 60 kilo, kita mungkin akan mengalami kesulitan. Tapi semut ternyata dapat mengangkat 5-10 kali lipat berat badannya sendiri. Selain jadi hewan yang kuat, ternyata semut juga adalah hewan yang rajin. Mengapa bisa demikian? Langsung dari lokasi kita akan melihat penyampaian bagaimana rajinnya semut. Semut merupakan hewan pekerja keras dan memiliki kerja sama yang baik. Para semut bekerja sama dalam mencari makan untuk kemudian bahu-membahu membawa makanan ke sarangnya. Kamu pasti pernah kan melihat hewan kecil ini bergerombol? Karena memang semut adalah hewan dengan tim yang solid. Dan seringkali semut adalah hewan yang rajin. Terbukti tanpa ada yang memimpin, ia tetap mengumpulkan makanan. Semut-semut akan saling bekerja sama untuk bekerja terus supaya mereka tidak mengalami kelaparan. Maka, jarang sekali kita menemui semut bermalas-malasan atau tertidur. Wah, bagaimana dengan kita semua? Kita melihat bagaimana semut adalah hewan yang sangat rajin. Bukan karena disuruh, tapi karena memang mereka menyukai kerjasama. Memang mereka mau bekerja sama. Nah, lalu kita akan menjadi orang-orang yang tersindir. Kadang kita masih suka malas, kita masih hanya rajin ketika disuruh oleh papa mama, guru sekolah minggu, atau yang lainnya. Itu pun kita lakukan dengan terpaksa. Maka sekarang kita belajar dari semut. Meskipun semut adalah hewan ciptaan Tuhan dengan badan yang kecil, tapi semut tidak malas-malasan. Meskipun sekarang kita masih merasa kecil, tapi Tuhan tetap mau mengingatkan kita bahwa kita juga bisa menjadi anak-anak yang rajin. Tidak boleh kalah dengan semut. Jadi, semangat untuk terus menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak hebat di dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam Sunday School News berikutnya. Nah, contoh tadi bisa dilakukan atau diperankan dengan take video terlebih dahulu, tentu saja ya kakak-kakak. Take video terlebih dahulu, melakukan proses editing, dan kemudian bisa ditayangkan di dalam YouTube ataupun melalui media Zoom, dimulai dengan kegiatan interaktif, menanyakan kabar anak-anak, lalu kemudian di-share screen video yang sudah diedit, tentu saja seperti pembawa berita sungguhan yang kemudian melakukan interaksi dengan anak-anak sekolah minggu. Sekian dari saya untuk salah satu opsi mengajar anak-anak sekolah minggu kelas 1-3 SD atau kelas kecil. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Makasih Kak Yemima untuk ide yang boleh disampaikan. Pasti kakak-kakak akan mendapatkan cara untuk mengembangkan ide ini, dan ini sangat baik. Dan kita akan beranjak ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Tapi sebelumnya mari kita ikuti beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Masih di kelas persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Amsal 6 ayat 6 sampai dengan 11, belajar dari semut. Sudah ada 2 kelas, idenya sudah disampaikan oleh Pendeta Yerusa dan juga Kak Yemima. Dan kali ini adalah Kak David dari GKI Gading Indah. Silakan Mas untuk ide-ide di kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Terima kasih Kak Santi dan Pak Indra atas kesempatannya. Salam jumpa kembali dengan kakak-kakak sekalian, ya. Senang berjumpa dengan kakak-kakak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat, ya. Nah, izinkan saya boleh berbagi dengan kakak-kakak berkaitan dengan cara menyampaikan di kelas besar, ya. Untuk tema si semut, ya, semut yang rajin, ya. Oh, ini. Nah, ini ya, belajar dari semut. Dari Amsal 6 sampai 11 yang tadi juga sudah disampaikan juga. Nah, anak tahu tujuannya adalah anak tahu bahwa Tuhan mengenaki anak belajar dari semut yang rajin, anak mau rajin dan bekerja keras seperti semut. Nah, bagaimana alur runtutan ceritanya ini adalah usulan ya, gitu ya. Jadi kakak-kakak bisa tetap bisa berkreasi gitu ya, sesuai dengan bagaimana kakak-kakak mencoba untuk ingin menyampaikannya gitu. Tapi ini usulan dari saya, yaitu pertama itu bicara soal semut gitu ya, bisa lewat video atau lewat tebakan. Nanti saya akan ajarkan kepada kakak-kakak atau tunjukkan videonya. Terus kemudian setelah kita kalau memperlihatkan video, kita mereka menonton video dulu. Terus kemudian baru kita tegaskan kembali alasan penulis Amsal mengangkat semut sebagai contoh, begitu kan ya. Bagaimana pola hidup semut itu seperti itu. Nah, memperhatikan perilaku semut yang bekerja keras siang malam, bekerja sama meskipun tanpa pemimpin yang mengatur, mereka bisa bergerak sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya. Ada semut pekerja gitu kan ya. Ada yang bagian yang menjaga gitu kan, menjaga ratunya dan yang lain-lain. Terus kemudian teladan untuk menjadi bijak, mengusahakan makanan sebelum musim dingin tiba, mengumpulkan makanan pada waktu panen seperti itu ya. Jadi mereka sudah bersiap sedia gitu ya. Bahkan kita mungkin kalah gitu kan ya. Seringkali kalau kita sudah dikuasai oleh kemalasan gitu kan ya, kita tidak lagi bijak untuk bahwa apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya untuk mempersiapkan kondisi di masa ke depan seperti itu. Bahkan semut pun bisa memberikan teladan itu gitu ya, bahwa dia sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana Amsal sungguh memperingatkan para pemalas untuk memperhatikan dan meniru semut agar menjadi bijak dalam hidupnya. Jangan sampai menyesal nanti ya, sudah terlambat begitu. Akibat kemalasan yang dengan cepat tanpa disadari bisa menyerang kita seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba untuk mendorong anak-anak mau memulai untuk mengubah pola hidup yang salah seperti pemalas menjadi pola hidup semut yang rajin seperti itu ya. Nah, ini adalah ide kreasi dalam penyampaian yang tadi itu pembukaan dengan menggunakan videonya Wisdom of N gitu. Ini saya bisa tunjukkan sejenak. Nah, ini. Nanti kakak-kakak bisa lihat sendiri di YouTube ya, karena linknya nanti saya juga akan share seperti itu. His great wisdom is called Nih, the ya. Homo sapiens. But an ant, a tiny insect too tiny to be seen, is nothing to compare it with a man. Yet Solomon the Great, to whom God gave great wisdom and understanding, and knowledge as vast as the sand on the shore, tells us to go to the ant and learn lessons from it. Lesson 1: Ants are well organized. There are 3 kinds of ants in a colony: workers, queen, and males. Each kind of ant does different job. They are so well organized that they carry out their entire task through division of labor. Nothing is left undone in the ant colony because of the well-organized structure, Ya, which has gitu ya. already been Nah, put in nanti place. kakak-kakak bisa This lihat is a sendiri ser- gitu ya. Videonya di YouTube ya, tinggal diklik channelnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dengan menggunakan tebakan pola kakak-kakak, ya.
Bentar. Ini dulu. Ya, jadi pembukaan dengan tebakan pola. Setelah Anda nanti melakukan tebakan ini, gitu kan ya, Anda akan bicara atau jembatan bridging-nya itu masuk ke bahan adalah hari ini kita akan mengamati pola kerja semut yang rajin. Nah, yuk kita lihat foto-foto ini atau langsung kita menceritakan bahwa semut itu bekerja siang dan malam, mereka rajin gitu kan ya. Mereka berkumpul untuk bekerja sama, mengangkat beban bersama-sama gitu kan. Tidak ada yang memakan makanannya untuk diri sendiri, enggak, dikumpulkan semuanya begitu. Sehingga mereka bekerja untuk keseluruhan gitu ya, untuk semuanya, bukan hanya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri dan seterusnya. Seperti itu kakak-kakak. Nah, saya akan mengajarkan dua tebakan pola gitu kan ya. Jadi nanti anak-anak yang di Zoom begitu kan ya, suruh menebak gitu kan ya, jawabannya apa seperti itu. Kalau mereka tahu polanya, mereka akan bisa menjawab dengan baik seperti itu. Ini saya tutup dulu. Nah, contohnya yang pertama adalah berapa nyamuk begitu. Nah, mereka harus menebak berapa nyamuk yang kita tepok begitu kan, atau yang kita tebak maksudnya kita berikan tebakan ini ya. Ini contohnya pertama gitu ya. Misalnya begini. Berapa nyamuk? Nah, ini jawabannya 2 nyamuk. Oke ya. Ingat-ingat. Coba sekali lagi. Ada berapa nyamuk? Kalau yang ini 3 nyamuk gitu ya. Pernah tahu tidak kakak-kakak? Sekali lagi ya. Ada berapa nyamuk yang mati? Ada berapa nyamuk yang mati? Ini berapa? Oke, 4 ya, seperti itu. Nah, tahu dari mana gitu kan ya, itu ada 4 nyamuk, padahal saya tepok-tepok semuanya gitu kan ya. Atau itu 3 nyamuk, 2 nyamuk. Itu dari, tahu nggak? Dari apa kakak-kakak? Dari kata yang saya ucapkan. Ada berapa nyamuk? Ada berapa nyamuk? Berarti ada 3 gitu kan. Ada berapa gitu kan? Ada 2 gitu kan ya. Ada berapa nyamuk yang mati? Oh, 5 tadi, 5 ya, maaf ya. Ada berapa nyamuk yang mati gitu kan? 5 berarti seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita katakan seperti itu. Nah, nanti anak-anak kalau benar-benar memperhatikan pola yang berulang begitu kan ya, mereka akan bisa menjawabnya seperti itu. Anak-anak kita kan kritis begitu. Terus yang kedua adalah soal cerita Apollo, gitu ya. Apollo ke-31 gitu kan ya. Nah, ini kan manusia itu membuat banyak Apollo begitu kan ya. Dalam percobaan mereka gitu ya, ada banyak yang gagal juga seperti itu. Di awal-awal itu ada banyak kegagalan seperti itu. Nah, ini ceritanya ini dari negara X gitu kan ya, membuat Apollo yang ke 21, gitu kan. Terus mereka mengumpulkan semua rakyatnya gitu ya, karena ini kebanggaan dari negeri mereka bisa meluncurkan Apollo gitu kan ya, yang ke-21 itu gitu kan. Terus kemudian televisi semuanya diundang dan kemudian mereka semua melihat gitu kan. Nah, terus kemudian waktu yang ditunggu-tunggu semua rakyat X itu gitu kan ya, tiba gitu kan ya. Si pemimpin ataupun Pak Presidennya yang menghitung gitu ya, karena ini kebanggaan jadi Pak Presiden gitu. Oke, 1, 2, 3, Apollo-nya mulai keluar asapnya, terus terbang, tinggi, jebol. Tidak taunya kakak-kakak, Apollo-nya itu apa? Apollo-nya itu meledak kakak-kakak. Ya, Apollo-nya itu meledak gara-gara ada kesalahan teknis gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah kakak-kakak adalah warnanya Apollo itu apa yuk? Tahu nggak warnanya apa? Warnanya adalah warna Apollo-nya hitam. Warna Apollo-nya hitam kakak-kakak sekalian ya. Nah, oke. Terus kemudian negara tetangga X
tidak mau kalah. Mereka juga membuat Apollo gitu ya. Mereka bilang Apollonya ini Apollo yang ke Apollo yang ke-17. Wah, dan terus kemudian mereka membangunnya dengan luar biasa begitu kan ya. Mereka mendatangkan bahan-bahan yang dari alam begitu ya untuk membuat Apollo-nya ini. Dan kemudian di hari yang mereka tunggu-tunggu itu mereka kumpulkan masyarakat di negerinya gitu kan ya, dan disiarkan ke negara tetangga biar lihat mereka gitu ya. Nah, terus kemudian presiden yang ini juga nggak mau kalah, mereka juga ngomong gitu kan ya, saya akan memimpin ya, 1, 2, 3, wah asapnya keluar semua. Oke ya, mulai terangkat, ya mulai terbang dan terbang. Wah, semakin tinggi, orang-orang wah tepuk tangan semuanya. Wah, yang mereka juga agak ada cemas gitu kan ya, mungkin nanti bisa meledak. Wah, tapi melewati gitu kan ya. Wah, melewati atmosfer ya. Kemudian terus terbang gitu kan ya, sampai akhirnya mau menuju ke bulan gitu ya. Tidak tahunya kakak-kakak ada meteor ya. Kemudian apa yang terjadi kakak-kakak sekalian? Semuanya meledak juga Apollo-nya itu. Dan mereka pun ya kecewa, menangis kakak-kakak. Nah, pertanyaannya adalah Apollo-nya itu warna apa yuk? Tahu tidak warna apa? Warnanya adalah orange kakak-kakak. Tahu nggak dari mana ya? Sekali lagi ya, dan ini adalah Apollo yang dibuat oleh negara yang terkenal gitu kan ya. Apollo, mereka sebut Apollo 31. Wah, dan kemudian mereka sudah memperkirakan bahwa di saat menerbangkan Apollo itu tidak ada meteor ataupun kondisi cuaca itu bagus gitu kan ya. Sehingga bisa meluncur dengan baik begitu kan. Nah, semuanya dikumpulkan dan kemudian kakak-kakak sekalian, mulailah presidennya. Oke, kita sudah cek gitu ya, apa yang menjadi kesalahan dari negara X dan tetangganya itu tidak mungkin terjadi di negara kita. Oh, gitu kan ya. Kita sudah berulang-ulang recheck and recheck. Oh, dan kemudian ayo kita hitung. 1, 2, 3. Wah, belum berangkat sudah meledak kakak-kakak sekalian. Waduh, bagaimana ini ya? Sudah meledak duluan begitu kan? Dan kemudian semua orang, oh tidak, gitu kan? Nah, kira-kira kakak-kakak Apollo-nya warna apa yuk? Warna apa? Warnanya adalah biru. Tahu tidak dari mana? Nah, dari benda yang saya pegang pertama kali gitu kan ya, saat saya ngomong meledak. Dan kemudian Apollo-nya warna apa? Nah, saya memegang tadi ini, ini ada hitam, terus tadi ada kotak pensil ya, warna orange, dan kemudian saya pakai topi biru ya, seperti itu ya. Aduh, ada yang ini. Nah, jadi kakak-kakak sekalian, nah, kalau anak-anak melihat polanya itu gitu kan ya, mereka akan tahu. Nah, oleh karena itu adik-adik, maka apa yang perlu kita lakukan yaitu memperhatikan. Kadang kalau tidak diperhatikan, kita nggak tahu gitu ya, bahwa sebenarnya ada pesan khusus yang disampaikan supaya kamu bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, hari ini gitu ya, firman Tuhan mengajar kita untuk memperhatikan pola dari kehidupan si semut. Nah, begitu kan? Terus kemudian kita mulai seperti itu ya, kakak-kakak sekalian. Nah, terus kemudian setelah itu sesuai urutan dan kemudian saya memberikan satu usulan gitu ya buat untuk yang paling belakang gitu kan ya. Setelah kakak-kakak memberikan
semangat, dorongan untuk mereka mengubah pola hidup mereka yang malas gitu kan ya, apalagi di PJJ ini gitu ya, seringkali anak-anak udah malas belajar gitu kan ya, itu meskipun menatap layar gitu ya, tapi di situ ada HP di bawahnya, di bawah laptopnya gitu kan ya, sambil lihat YouTube gitu kan, ataupun mereka malas-malasan, bosan dan segala macam gitu kan. Nah, kita memberikan semangat seperti itu. Nah, kalau kita mau rajin itu bicara soal karakter. Karakter itu dibangun dalam sebuah kebiasaan, dilakukan terus-menerus gitu kan. Dan kita sebenarnya dipanggil untuk apa? Untuk meneladani karakter Kristus seperti itu. Sehingga pada saat kita menjadi anak-anaknya gitu kan ya, harusnya Kristusnya, karakter Kristus lah yang nampak, yang tercermin dari pola hidup kita seperti itu. Nah, itu seperti ini. Nah, ini saya sering kali bawakan sini ya. Oke, yang benar ke sini. Oke ya. Jadi kakak-kakak, ini caranya kalau tanda panah ini gitu ya mengarah ke arah sana gitu, maka itu mereka melakukan apa yang baik, yang benar gitu kan. Tapi kalau sebaliknya mereka ke arah sana, maka mereka melakukan yang menunda, mereka malas seperti itu. Nah, apakah kerajinan itu hanya dilakukan sekali? Enggak, gitu kan ya. Harusnya mereka melakukan terus-menerus, begitu kan ya. Lakukan lagi, dan lakukan lagi, begitu. Kalau lupa gitu kan ya, kita mengingatkan gitu ya. Ayo, jangan malas. Ayo kembali rajin belajar, begitu kan. Maka mereka akan belajar lagi. Dan cukupkah itu? Enggak. Lakukan lagi, dan lakukan terus, gitu ya. Kalau kita terus melakukan, maka kita akan makin bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh. Dan teruslah bertumbuh, sampai nanti suatu kali nanti gitu kan ya, orang-orang melihat gitu kan, ada karakter Kristus, ada salib Kristus ya, karakter Kristus yang apa? Yang dilihat oleh orang-orang sekeliling yang ada di dalam diri anak-anak kita gitu ya. Tapi apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan gitu kan. Kalau misalnya kita lupa, ya diingatkan gitu kan ya, bertobatlah gitu kan ya, dan kemudian lakukan lagi. Nggak bisa cuma sekali, lakukan lagi, dan lagi, hingga kita bertumbuh. Makin melakukan, makin bertumbuh, makin melakukan, makin bertumbuh. Itulah menjadi kebiasaan nantinya. Dan kebiasaan itu akan membuahkan apa? Karakter gitu ya, menumbuhkan karakter itu gitu ya, dan terus bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh, dan bertumbuh. Dan akhirnya apa? Orang-orang akan melihat apa? Melihat karakter Kristus ada di dalam diri kita. Nah, begitu ya kakak-kakak. Itu menjadi apa? Penutupnya gitu kan ya, usulan menjadi penutup. Ini sebenarnya mudah kakak-kakak gitu kan ya. Ini 2 papan gitu kan ya, infraboard gitu kan. Kakak-kakak tinggal kasih ada ini apa nih? Selotip ya, selotip warna hitam atau selotip warna merah gitu kan ya. Yang satu tanda panah ke sini, satunya ke atas gitu kan ya. Terus yang ini cuma satu garis begini doang gitu kan. Dan kemudian ini hanya cara memegang aja gitu kakak-kakak, yang membedakan supaya bisa bergerak begitu. Tapi anak-anak biasanya kalau saya mainin gitu, wah kok bisa berubah ya gitu. Mereka suruh fokus pada tanda panahnya begitu ya. Itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya adalah usulan untuk ini. Ini tadi ya, signboard ya. Nah, usulan yang berikutnya adalah ayat hafalan dari Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Terus pujiannya, si semut, ini saya juga sudah sertakan YouTube-nya. CNKB 138, makin serupa Yesus Tuhanku. Kan kita diminta untuk menjadi terus serupa. Gitu ya, tadi habis sign, terus kita nyanyi, makin serupa Yesus Tuhanku, gitu kan. Jadi harusnya kita membangun karakter Kristus itu bukan hanya cuma sekali gitu ya, tapi dilakukan terus-menerus. Itu menjadi sebuah kerajinan kita gitu kan ya, rajin melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga pada suatu saat nanti gitu kan ya, orang-orang yang melihat akan melihat Kristus yang hidup di dalam diri, perilaku kita ataupun anak-anak kita. Oke, begitu saja. Terima kasih Bu Santi dan Pak Hendra. Ini bagian yang bisa saya bagikan. Tuhan memberkati.
Makasih Mas David untuk ide-idenya dan kakak-kakak bisa mengembangkan seluruh ide ini baik dari kelas Batita Balita, kelas kecil dan kelas besar, walaupun disampaikan di kelas-kelas itu, tapi kakak-kakak bisa memodifikasi dan mengembangkannya. Ingat bahwa setiap kelas punya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, karakteristik yang berbeda, dan pilihlah ide-ide ini menjadi ide yang tepat untuk kelas kakak-kakak. Kita sampai di sini untuk episode kali ini. Minggu depan kita akan jumpa lagi dalam persiapan bersama kembali. Dan nanti ada banyak sekali ide-ide cerita yang akan kita bagikan. Kita akan mengakhirinya, kita akan berdoa. Saya boleh meminta Pendeta Santi untuk menutup kita di dalam doa. Silakan Pendeta Santi. Baik, Pendeta Hendra, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menolong kami dalam persiapan guru sekolah minggu di episode kali ini. Kami bersyukur Engkau boleh menolong setiap kakak-kakak untuk dapat mempersiapkannya dengan baik. Engkau berkati setiap kakak-kakak dimanapun berada, yang secara optimal di dalam berkat Tuhan boleh mempersiapkan bahan ajar ini, sehingga kami semua boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kami. Kami berdoa untuk Kak Hendra, untuk Kak Yerusa, Kak Yemima, dan Kak David. Tuhan berkati juga karya pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Makasih Pendeta Santi, makasih Kak Yemima, Kak David, dan juga Pendeta Yerusa. Sampai ketemu Terima kakak-kakak, kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.